salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusefina Octavia Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 18620500032 di Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, di dalam video ini di mana saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 4 saya dalam mata kuliah Metode Perkembangan Bahasa yang diampu oleh Ibu dosen Ella Sari MPD. Dalam mata kuliah Metode Perkembangan Bahasa ini, saya akan menyampaikan resume materi yang dimana saya akan sampaikan mulai dari pertemuan 9 hingga akhir. Perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, menurut Winda Gunarti, bahasa adalah alat komunikasi antar manusia yang dapat berbentuk lisan, tulisan, atau isyarat. Nah, selanjutnya menurut Nurlayani, menegaskan bahwa bahasa yang digunakan sebagai alat pada dasarnya merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang dilakukan seseorang secara baik, karena dengan bahasa orang dapat mengenal kebutuhannya dengan baik. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa bahasa menjadi aspek yang sangat penting bagi manusia untuk melakukan kontak antar satu dengan lainnya dengan tujuan tertentu. Pengembangan bahasa anak difokuskan pada ketiga aspek bahasa mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang sering kita kenal dengan STPPA, yaitu memahami bahasa, mengucapkan bahasa, dan keaksaraan. Untuk tujuan pembelajaran aspek bahasa anak usia dini, di mana aspek bahasa dalam pembelajaran anak usia dini meliputi memahami atau reseptif, kemudian memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan, mengekspresi bahasa, maupun bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, kemudian menceritakan kembali apa yang dialami oleh anak, keaksaraan, memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, kemudian meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Masing-masing aspek tersebut telah dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada aspek bahasa yang dikembangkan menggunakan model Ross, Morrison, dan Kem dalam pembelajaran anak usia dini usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Nah, perkembangan bahasa sesuai kurikulum PP 58, perkembangan bahasa untuk anak, taman kanak-kanak berdasarkan acuan standar pendidikan anak usia dini nomor 58 tahun 2009, mengembangkan 3 aspek, yaitu menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Lingkup perkembangan menerima bahasa yaitu kemampuan berbahasa secara reseptif, terdiri dari pengembangan menyimak perkataan orang lain, mengerti 2 perintah yang diberikan bersamaan, kemudian memahami cerita yang dibacakan, mengenal pembendaharaan kata, mengenai kata sifat, mengerti beberapa perintah, mengulang kalimat yang lebih kompleks, dan memahami aturan dalam suatu permainan. Nah, untuk bentuk indikator untuk lingkup perkembangan ini bisa dalam bentuk tindakan hasil karya, tulisan, dan lain sebagainya. Kemampuan prabahasa. Kemampuan prabahasa sebenarnya merupakan kemampuan yang juga mendasari anak dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya secara umum. Nah, kemampuannya itu diantaranya kemampuan persepsif atau kemampuan persepsi auditoris atau persepsi penglihatan, kemudian kemampuan persepsi auditoris atau persepsi pengesahan gerak, kemampuan persepsi visual atau persepsi pendengaran, kemampuan persepsi taktil atau persepsi perabaan. Metode pengembangan bahasa diantaranya ada 4 metode, yaitu yang pertama metode pengembangan membaca, kemudian 2 metode pengembangan menulis, ketiga ada metode pengembangan menyimak, dan yang terakhir yang keempat yaitu metode pengembangan berbicara. Tahap perkembangan bahasa anak usia 0-6 tahun.
Tahap awal membaca usia 0-3 tahun. Pada tahap awal membaca, anak usia dini usia 0-3 tahun senang bereksplorasi dengan buku, majalah, katalog, dan lain sebagainya. Anak melakukan eksplorasi dengan menyentuh langsung, melihat, merasakan, mencium baunya, dan mendengarkan kata-kata yang dibacakan dengan suara agak keras. Kemudian anak senang mendengarkan cerita dengan banyak kalimat pengulangan, suara-suara ekspresif yang dramatis. Selain itu, foto objek yang sesuai dengan dunia anak-anak, seperti hewan, tumbuhan. Kemudian, anak mulai belajar memegang pensil dan krayon untuk mencoret-coret. Anak usia ini sedang senangnya belajar bahwa tulisan membawa sebuah pesan suatu cara untuk berkomunikasi, karena anak sering melihat orang-orang di sekitarnya menulis. Tahap awal muncul keaksaraan pada usia 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak senang dibacakan buku cerita yang ia sukai, bahkan seringkali minta dibacakan berulang-ulang. Nah, anak bahkan ikut aktif mendengarkan orang dewasa yang membacakan buku cerita tersebut. Kemudian, anak juga senang mengingat syair puisi atau lagu yang memiliki bunyi yang sama. Kemudian, anak juga senang membuka-buka halaman buku dan bermain membaca dengan suara keras untuk dirinya sendiri. Di tahap ini beberapa anak sudah mulai memperhatikan kata-kata dan mulai membaca tulisan cetak pada buku. Selanjutnya, tahap keaksaraan awal usia 6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar konsep tentang sebuah kata. Anak mulai membaca kata-kata dengan suara keras, menyadari bahwa setiap kata yang tertulis memiliki kata yang diucapkan. Kemudian, membaca kata demi kata ini dikenal sebagai penunjukan suara atau penunjukan kata. Di tahap ini, anak dapat menceritakan kembali peristiwa yang terjadi secara sederhana, dan pemahaman anak yang meningkatkan terhadap kata juga ditunjukkan dalam tulisan anak, yaitu ada spasi di antara kata dengan kata yang lain. Usia 5-8 tahun. Perkembangan bahasa anak menjelang masa sekolah diperlihatkan melalui pemahaman anak mengenai bahasa. Saat berusia 8 tahun, anak umumnya bisa berbicara layaknya orang dewasa. Tahap perkembangan bahasa anak di atas bukanlah patokan yang pasti karena setiap anak memiliki waktunya masing-masing. Nah, orang tua dapat meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini dengan mengenalkannya pada kosakata baru, sering mengajaknya berbicara tiap hari, menjawab apa yang anak katakan, dan membacakan bersama sebuah buku. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan bahasa anak usia dini. Pengembangan anak terdiri atas motorik kasar, motorik halus, sosialisasi, kognitif, dan bahasa. Anak-anak dilahirkan dengan mekanisme kemampuan untuk mengembangkan bicara dan keterampilan bahasa. Nah, perkembangan bahasa adalah kemampuan anak untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara sopan. Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.